Rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Mungkin itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan kondisi antara Malaysia dan juga Indonesia saat ini. Terbaru, pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara membuat rakyat Malaysia sedikit iri dengan Indonesia. Hal itu membuat warga Malaysia ramai-ramai ingin pindah ke IKN Nusantara. Berikut cuplikannya. IKN Nusantara itu inisiatif besar. Ibu Negara Baharu Indonesia di Kalimantan. Klip berdurasi 2 minit itu dikongsikan Presiden Joko Widodo di Ibu Negara Baharunya Nusantara di Pulau Borneo kini siap 38%. Sejak zaman dulu, Indonesia dan Malaysia selalu bersaing untuk menjadi yang terbaik. Tak jarang, Malaysia selalu meremehkan Indonesia. Namun, semenjak Jokowi menjadi Presiden Indonesia, hal itu sudah tak pernah terjadi lagi. Kondisi bahkan berubah 180 derajat. Indonesia kini semakin jauh berkembang dengan pesat. Banyak proyek besar dan pembangunan yang lebih merata di Indonesia. Mulai dari jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan, dan proyek-proyek besar lainnya. Terbaru, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan dinilai menjadi proyek paling besar dan ambisius. Tak main-main, pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sebesar 466 triliun rupiah. Biaya yang sangat fantastis. Namun cerdasnya, sebagian besar uang itu bukanlah dari uang Indonesia, melainkan uang para investor. Dikatakan negara besar seperti China, Jepang, dan juga Amerika turut menggelontorkan uang untuk berinvestasi di IKN. Karena para pemimpin dunia, termasuk Malaysia, menyadari bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi yang besar di kawasan Asia. Orang-orang di Malaysia mengkhawatirkan lokasi IKN yang berdekatan dengan Malaysia akan membuat pariwisata di Malaysia menjadi kalah bersaing dengan IKN. Hal itu membuat banyak orang di Malaysia ingin Malaysia bisa seperti Indonesia. Bahkan faktanya, orang Malaysia lebih mengenal Jokowi daripada presiden mereka sendiri. Sangat-sangat kita jumpa dengan Pak Jokowi, Presiden Indonesia. Memang terharu sungguh-sungguh. Rupanya, Malaysia telah lebih dulu membuat proyek yang mirip dengan IKN, namun proyek tersebut bisa dikatakan gagal. Proyek itu dinamakan Forest City. Forest City mengusung konsep yang sama dengan IKN, yaitu kota di tengah hutan. Forest City dibangun oleh perusahaan Cina, tepatnya di daerah Johor, Malaysia. Menghabiskan biaya 100 miliar dolar Amerika, dan telah dibangun selama 8 tahun. Nyatanya, sampai saat ini masih kurang dari 15% yang telah selesai. Minimnya peminat untuk tinggal di Forest City, membuat Forest City layaknya kota hantu, sepi dan tak ada orang sama sekali. Hal ini sudah tentu berbanding terbalik dengan IKN Nusantara. Progres IKN yang hampir rampung di tahap pertama, membuat IKN sudah siap dihuni dalam waktu dekat. Bahkan Presiden Jokowi akan segera berkantor di IKN. Tak hanya itu, IKN juga akan menggelar upacara kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus. Hal itulah yang membuat warga Malaysia merasa iri dengan perkembangan Indonesia, dan mereka ingin tinggal di IKN.